Ya, sudah recording. Silakan. Pak Adin, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum mulai presentasinya? Jadi satu presentasi ya, Pak Ardi ya? Iya, Pak. Ya. Satu. Ya, mohon dibagi-bagi supaya nggak tumpang tindih ya. Bagian-bagiannya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ardi dan Pak Adin dan teman-teman. Di sini perkenalkan saya Muhammad Syani Palevi sebagai perwakilan awal untuk presentasi kali ini, di mana kami akan mempresentasikan laporan kerja praktek kami dengan judul analisis proses pengolahan air di perusahaan PT Aetra berdasarkan asesmen gambar konstruksi dan gambar proses. Lanjut, Ki. Ya, ini dari anggota tim kami dengan Pak Ardiansyah sebagai dosen pembimbing, dengan lalu anggotanya sendiri ada Fakih, ada Sarah, ada saya sendiri, lalu ada Ilham, lalu ada Oimolala. Lanjut. Untuk daftar kontennya sendiri, ada intro, latar belakang tujuan metode, ada profil perusahaan, teori dan lingkup kerja, pembahasan, serta ada saran dan kesimpulan. Ya, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakangnya sendiri adalah dibutuhkan kegiatan KP atau kerja lapangan untuk mengaplikasikan ilmu serta teori teknik mesin untuk meningkatkan wawasan dan skill mahasiswa, terutama dalam bidang proyek dunia pekerjaan dengan hubungannya dengan P2M dan PT Aetra dalam proyek redrawing WTP atau Water Treatment Process. Lalu tujuannya sendiri adalah untuk menerapkan ilmu teknik mesin khususnya dalam pengetahuan dasar menggambar teknik serta meningkatkan wawasan mahasiswa terkait aplikasi dalam konstruksi komponen piping dan instrumentation diagram dan wiring diagram dari water treatment process itu sendiri. Lalu metodenya ada 3, pertama adalah pemeriksaan, penandaan kesalahan, dan ketiga komunikasi dan koordinasi dengan redrawer. Lanjut. Ya, langsung masuk ke perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Hamdoso. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan PT Aetra secara singkat. Nah, PT Aetra ini pada awalnya merupakan PT Thames Pamjaya, yaitu perusahaan yang berada di bawah RWE Thames Water yang berpusat di Inggris. Dan ini didirikan pada tahun 1997 bulan Desember. Kemudian PT Aetra ini mulai beroperasi sejak 1998 dan secara komersil setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama dengan perusahaan daerah Air Minum DKI Jakarta atau Pamjaya pada tanggal 20 Januari 1998. Nah, kemudian shareholder dari PT Aetra ini adalah PT Moya Indonesia. Nah, PT Aetra ini juga memiliki beberapa sertifikasi, yaitu ISO 901 tahun 2015 tentang Quality Management, OSHA 1801 2007 mengenai Health and Safety Management, dan kemudian juga memiliki sistem jaminan halal. Nah, kemudian pada tahun 2007, Aktuitico PT Ltd ini mengambil alih operasi kerja TPJ, kemudian melanjutkan sistem perjanjian Thames Water dengan nama baru yaitu PT Aetra. Nah, PT Aetra ini juga memiliki total production kapasitas yaitu 10.500 liter per detik. Kemudian PT Aetra memiliki 2 strategic business unit pada bagian utara dan selatan, dan 13 area business unit yang melayani lebih dari 452.537 konsumen atau pelanggan. Nah, untuk WTP Buaran ini memiliki kapasitas 6.000 liter per detik, dan WTP Pulau Gadung memiliki kapasitas 4.000 liter per detik. Oke, berikutnya akan saya jelaskan sedikit tentang teori dasar dari pengolahan air dan lingkup kerja kita sebagai evaluator atau checker hasil redrawing. Awalnya teori dasar pengolahan air ini merupakan rangkaian dari proses untuk meningkatkan kualitas air agar sesuai dan layak untuk penggunaan masyarakat. Pengolahan air ini juga dilakukan dengan menghilangkan kontaminasi serta komponen yang tidak diinginkan seperti sampah atau mengurangi konsentrasinya, sehingga air ini menjadi lebih bersih dan selamat untuk digunakan. Umumnya terdapat 3 jenis pengolahan, yaitu pengolahan secara fisik, lalu secara kimiawi, dan yang terakhir secara biologis atau bakteriologis. Berikut teori umum konstruksi atau instalasi dari pengolahan air. Jadi secara alurnya atau flow-nya adalah dimulai dari water intake, lalu proses pengolahan air yang dibagi menjadi 5, yaitu ada koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi.
lalu dimasukkan ke reservoir atau storage sebelum didistribusikan kepada konsumen. Dari 5 ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti pada bagian masing-masing. Berikut diagram alur pengolahan air di PT Aetra. Yang pertama di water intake, yang kedua ada mixing basin, lalu yang ketiga ada pulsator, yang keempat merupakan filter, dan yang kelima adalah reservoir. Bagian keenam merupakan bagian tambahan yang dimiliki oleh PT Aetra, yang merupakan tempat pengolahan lumpur ataupun hasil dari pulsator. Berikut kegiatan kami saat kerja praktek dapat difokuskan pada kotak yang berwarna biru. Sedangkan untuk keseluruhannya itu dimulai dari pemberian gambar oleh PT Aetra ke P2M DTM UI, yaitu gambar-gambar asli untuk konstruksinya, lalu digambarkan ulang oleh pihak drafter, yang juga teman-teman mahasiswa di DTM. Lalu kita sebagai checker atau evaluator mengevaluasi hasil penggambaran ulang tersebut dan dikembalikan ke drafter untuk direvisi. Lalu pengecekan berikutnya oleh pihak Aetra, dan jika masih ada kesalahan juga akan direvisi lagi oleh drafter, dan selesai. Berikut total gambar dan jenis-jenis gambar yang kita telah periksa. Untuk setiap dari kami itu memeriksa sekitar 140 hingga 150 gambar per orangnya. Dan antara jenis gambar yang dapat dilihat di sini dapat berupa bangunan ataupun konstruksi, serta juga sistem-sistem di dalam water treatment plant itu sendiri, serta juga konstruksi untuk keselamatannya. Silakan, Sarah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan dengan pihak PT Aetra Jakarta dengan bersama Pak Desriaji selaku manajer Aetra. Nah, jadi di sini kami melakukan 5 sesi pada pertemuan tersebut. Yang pertama adalah sesi pengenalan oleh Pak Desriaji dan juga oleh tim KPP2M. Yang kedua yaitu penjelasan profil Aetra Air Jakarta oleh Pak Desriaji. Yang ketiga, Pak Desriaji juga menjelaskan tentang proses pengolahan air di Aetra. Yang keempat, Pak Desriaji menjelaskan tentang bisnis operation di Aetra, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab dan juga diskusi bersama. Nah, selanjutnya Pak Desriaji juga menjelaskan beberapa masalah atau isu yang dihadapi oleh PT Aetra Air Jakarta. Yang pertama adalah turbidity air baku yang tinggi mencapai 13.000 NTU. Yang kedua adalah terdapat pencemaran solar yang terjadi pada Januari 2013. Lalu yang ketiga adalah terdapat sampah pada water intake. Lalu yang keempat adalah pasokan air baku yang berkurang akibat adanya sampah-sampah tersebut. Lalu yang kelima, karena adanya suplai listrik yang terhenti. Dan yang terakhir, adanya kondisi peralatan yang sudah tua sehingga dapat mempengaruhi proses pengolahan air tersebut. Nah, berikutnya adalah tahapan pengolahan air yang sebagaimana dijelaskan oleh Pak Desriaji waktu itu. Yang pertama adalah tahapan koagulasi, lalu flokuasi, dan ketiga adalah sedimentasi, lalu disinfeksi, dan yang terakhir adalah filtrasi. Nah, yang pertama adalah tahapan koagulasi. Nah, jadi pada tahapan ini bertujuan untuk memisahkan air dengan partikel koloid atau lumpur yang tidak dapat mengendap sendiri, tapi caranya itu dengan menambahkan bahan kimia atau yang disebut juga koagulan. Selain ditambahkan bahan kimia, pada proses koagulasi ini ditambahkan juga klorin untuk mematikan kuman. Nah, jadi pertama-tama sumber air yang digunakan untuk air yang akan berasal dari air Kalimalang, lalu masuk ke intake, dan pada intake tersebut berikut adalah jenis-jenis koagulan yang digunakan oleh WTP Buaran pada PT Air Jakarta. Yang pertama adalah aluminium sulfat, digunakan untuk air yang memiliki kekeruhan di bawah 300 NTU. Yang kedua adalah aluminium klorhidrat yang digunakan untuk kekeruhan air segala jenis kondisi.
Nah, jadi setelah melewati mixing basin tersebut, air akan dialirkan ke pulsator. Nah, dari pulsator ini terdapat lumpur-lumpur yang mengendap yang selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan. Nah, tapi lumpur-lumpur ini tuh masih dapat digunakan kembali karena masih mengandung air yang kalau dibuang semua itu sayang karena masih terdapat air yang ternyata masih bisa diolah kembali menjadi air bersih. Nah, sehingga lumpur-lumpur yang dibuang dari pulsator tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam mixing basin untuk diolah kembali menjadi air bersih. Berikut adalah spesifikasi mixing basin yang dimiliki oleh WTP Buaran. Di sini memiliki kapasitas motornya 75 kW dengan memiliki jumlah blade-nya 3. Lalu juga jenis mixing basin-nya itu Putus ya? Ya putus kayaknya, di cover dulu aja yang lain. Ya, yang tes. ketiga adalah karakteristik dosis dan karakteristik koagulannya. Lalu yang terakhir adalah karakteristik air baku, kekeruhan, alkalinitas, dan pH dan juga suhunya. Nah, jadi gradien dan intensitas pengadukannya ini disesuaikan dengan jenis koagulan yang dipakai atau jenis air yang digunakannya maupun pH dari air tersebut. Nah, kalau untuk di WTP Buaran ini pH-nya yang digunakan sekitar 6,5 sampai 7. Melanjutkan dari teman saya Sarah. Sekarang kita masuk ke proses fokulasi di mana setelah dilakukan pemberian koagulan dan preklorinasi dan keluar dari mixing basin, itu airnya akan masuk ke dalam pulsator, di mana nanti intake dari mixer akan dimasukkan ke pulsator. Mungkin bisa next. Fokulasi sendiri adalah proses fisik pencampuran perlahan dari gumpalan air untuk meningkatkan kemungkinan tabrakan partikel. Di mana apabila kotoran-kotoran tadi ditambahkan oleh bahan-bahan kimia tersebut akan menyebabkan partikel-partikel tersebut menggumpal dan menyebabkan tabrakan dan saling menempel menimbulkan partikel yang lebih besar. Dalam prosesnya ini, PT ETA menggunakan pulsator, di mana pulsator ini sendiri berfungsi sebagai tempat flokulasi beserta sedimentasi, di mana nanti sedimentasi prosesnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Lanjut. Ya, unit pulsator di WTP Buaran sendiri ada 8, di mana masing-masingnya itu, di mana totalnya sendiri memiliki 1.800 meter kubik per jam dengan laju alir 0,687 meter kubik per second dengan laju alir maksimumnya 0,825 meter kubik per second. Lanjut. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa kekeruhan air baku dari water intake-nya sendiri berbeda-beda. Maka dari itu, pulsatornya sendiri dapat diatur bagaimana siklus pergerakannya, di mana di sini dilihat dari kurang dari 100 hingga lebih dari 5.000. Lanjut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses sedimentasi. Nah, proses sedimentasi ini adalah proses menyisihkan zat tersuspensi dalam bentuk TSS atau total suspended solid atau suitable solid dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, pada proses sedimentasi ini ada beberapa jenis partikel yang diindahkan, yaitu partikel yang sudah melewati proses koagulasi seperti dari partikel yang memiliki perbedaan kekeruhan warna, kemudian juga hasil endapan dari proses presipitasi seperti hardness, yaitu senyawa CaCO3, besi, dan mangan. Next. Nah, pada sedimentasi ini ada beberapa jenis pengendapan, yaitu pengendapan partikel diskrit dan juga pengendapan partikel flokulan. Pengendapan partikel diskrit ini adalah pengendapan yang terjadi akibat gravitasi di mana partikel relatif konstan dan
tanpa dipengaruhi oleh adanya perubahan bentuk atau ukuran partikel dan berat jenis. Nah, pada pengendapan partikel flokulan, pengendapan ini partikelnya relatif konstan dan sesuai dengan pertambahan untuk ukuran partikel flokulan. Nah, pada sedimentasi terdapat 4 zona, yaitu yang pertama adalah zona inlet di mana air baku tepat masuk ke bak sedimentasi. Kemudian terdapat zona pengendapan, yaitu zona di mana terdapat gaya horizontal dan gaya radial yang terjadi pada partikel. Kemudian pada zona lumpur itu adalah zona di mana lumpur-lumpur yang sudah dipisahkan akan dilanjutkan kepada proses waste basin. Dan terakhir adalah zona outlet di mana air baku kemudian akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai unit pulsator yang digunakan pada WTP Buaran. Nah, pulsator ini digunakan untuk proses flokulasi dan juga sedimentasi. Nah, pulsator ini terdiri dari tangki berdasar rata dengan rangkaian pipa berlubang di dasarnya, di mana air baku dialirkan untuk memastikan distribusi yang merata di keseluruhan dasar pulsator. Nah, kemudian serangkaian saluran terbuka dengan lubang-lubang yang berada di dasar pulsator agar distribusi air tersebar secara merata. Kemudian pada tahap pengisian dari pulsator ini, permukaan air dalam ruang hampa atau vacuum chamber ini, air akan naik secara bertahap. Pada saat mencapai 0,6 sampai 1 meter di atas permukaan air di pulsator, sebuah relay listrik atau floating switch akan membuka katup sehingga ruang hampa atau vacuum chamber terhubung dengan udara terbuka dan kemudian air akan terisi. Kemudian unit ini biasanya akan dikosongkan dalam waktu 10 hingga 20 detik, di mana dibutuhkan waktu 20 hingga 30 detik untuk mengisinya kembali. Next. Nah, ini contoh flow tank yang digunakan. Nah, ini berbeda dengan jenis pulsator, di mana pada device ini hanya digunakan untuk proses sedimentasi dan tidak digunakan untuk proses flokulasi. Nah, ini pada horizontal flow tank lebih umum digunakan karena memiliki toleransi overload yang tinggi, kemudian cost effectiveness yang juga lebih tinggi, kemudian lower maintenance atau tingkat maintenance yang lebih rendah, dan juga minimal short circuiting. Next. Nah, dari beberapa masalah dari isu yang telah disampaikan Pak Destriaji, terdapat beberapa isu yang bersinggungan dengan pulsator, di mana pulsator ini sendiri berusaha menggabungkan proses flokulasi dan sedimentasi yang biasanya dilakukan pada alat yang berbeda. Nah, hal ini tentunya akan mengurangi biaya operasi dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, pulsator juga lebih andal dalam proses water treatment dengan kondisi air apapun. Nah, pulsator juga lebih fleksibel dalam dioperasikan, di mana sesuai dengan tabel yang telah ditunjukkan sebelumnya, perusahaan dapat mengatur beberapa faktor dalam proses water treatment seperti penyesuaian frekuensi pulsasi hingga durasi dan aliran ekstraksi lumpur. Nah, karena telah beroperasi kurang lebih 20 tahun, maka diperlukan maintenance berkala dan juga peremajaan mesin pulsator secara bertahap agar pengolahan di PT Aetra berjalan secara optimal. Next. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan untuk proses filtrasi. Berikut dapat dilihat foto ataupun gambar dari unit filter di PT Aetra itu sendiri. Dan ini sedikit menjelaskan apa itu filtrasi, yaitu merupakan proses pemisahan komponen padatan yang terkandung dalam air setelah melalui pulsator tadi yang dijelaskan oleh Ilham. Di mana di filter ini itu menggunakan biofilter dan juga bahan yang berpori, di mana tujuannya itu sendiri untuk mengurangi kandungan bakteri, bau, rasa, dan juga zat besi. Nah, di sini dalam proses filtrasi itu terdapat juga proses nitrifikasi, di mana pada PT Aetra itu menggunakan metode biofilter. Biofilter ini sendiri merupakan bagian dari sistem terhadap air yang dilakukan secara biologis, khususnya bakteri, dan merupakan sistem pengolahan limbah secara domestik dengan secara anaerob yang diutamakan dari proses. Dan
berikut ada beberapa poin dari proses pengujian nitrifikasi di PT Aetra. Yang pertama, itu menonaktifkan preklorin di buaran, yang dimana hasilnya akan dibandingkan dengan hasil buaran yang pertama, atau preklorin dioperasikan. Yang kedua, itu menonaktifkan preklorin di buaran 1 dan interklorin di buaran 2. Yang ketiga, menggunakan bakteri yang tersedia di alam dan tidak dibiarkan. Yang keempat, menggunakan aerasi alami sehingga tingkat dissolved oksigen ataupun oksigen terlarut dalam air baku berkisar sekitar 3 partikel per ppm. Dan yang kelima, di sini hasil dari proses pengujian nitrifikasi dapat memberikan saving ataupun hemat mencapai 300 juta rupiah per bulan. Ini untuk menurunkan pemakaian klorin yang selanjutnya itu dilakukan di proses disinfeksi. Jadi berdasarkan penjelasan oleh Pak Destri Aji selaku manajer di PT Aetra, di PT Aetra itu sendiri terdapat proses pengolahan airnya. Itu terdapat 2 kali disinfeksi ataupun pembersihan secara disinfektan, yang kemudiannya disebut sebagai klorinasi karena senyawa kimia yang digunakan dalam proses disinfeksi ini adalah klorin. Jadi inti dari disinfeksi ini sendiri untuk memastikan air yang diproduksi itu memenuhi standar dan parameter yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, serta tidak mengandungi patogen ataupun bakteri berbahaya yang mampu menjejaskan kesehatan. Dan komponen yang berkaitan dengan proses ini adalah pompa yang digunakan untuk mengalirkan larutan klorin. Dan berdasarkan pernyataan dari Pak Destri juga, serta rekod dari PT Aetra sendiri, pompa tersebut selalu dilakukan maintenance atau perawatan setiap 2 hingga 4 bulan sekali untuk memastikan kondisi dan performanya selalu optimal. Selain dari perawatan, juga ada proses overhaul. Silakan Ilham. Solusi dan saran pada proses pengolahan air di WTP Buaran ini, yang pertama itu dilakukan peremajaan alat water treatment process karena mayoritas equipment yang berada di sana itu berusia kurang lebih 20 tahun, di mana apabila tidak dilakukan secara bertahap, maka akan menambah biaya operasional lainnya seperti biaya maintenance, penggunaan listrik yang lebih besar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai strategi alternatif untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. Contohnya memaksimalkan penggunaan bakteri pada proses filtrasi. Dan yang terakhir, yaitu membuat sistem aset integritas water treatment equipment untuk meminimalisir kerusakan alat-alat. Nah, dengan dibuatnya sistem aset integritas downtime dapat diminimalisir dan kerusakan alat akan lebih mudah diprediksi. Next. Jadi untuk kesimpulan, bagian terakhir itu adalah kesimpulan. Ya, silakan. Akan dilanjutkan oleh Fakih Hanif. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama adalah proses water treatment secara konvensional dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu secara fisik, secara kimiawi, dan biologis, dan memiliki 5 tahap, yaitu koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Kesimpulan yang kedua, dalam melakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap gambar konstruksi, khususnya instalasi pengolahan air atau WTP, suatu perusahaan, sebagai checker harus merujuk pada referensi gambar asli yang sudah dirancang, serta membutuhkan ketelitian yang tinggi. Dan yang ketiga, dikarenakan water treatment plant dari PT Aetra telah beroperasi selama kurang lebih 20 tahun, sejak 1998, maka diperlukannya ataupun adanya maintenance berkala dan regenerasi alat pada tiap-tiap alat yang digunakan. Nah, selain itu diperlukan juga beberapa strategi untuk mengefektifkan biaya operasional dari PT Aetra itu sendiri. Sekian dari kami. Berikut beberapa lampiran yang kami ingin tunjukkan. Baik, terima kasih. Oke, jadi klarifikasi lagi untuk item lingkup kerja praktek kalian. Jadi pada saat melakukan pengecekan tersebut, apakah dilakukan terhadap gambar print out ya, dan file atau file ini ya, file digital CAD-nya.
Jadi dari supervisornya waktu itu Kak Sekar, Dorothea Sekar, itu memberikan dua. Yang pertama itu file soft copy-nya, dan yang kedua print out-nya. Oh, dua-duanya berarti ya. Ya. Terus dibandingkan dengan gambar asli. Yang gambar aslinya sebagai soft copy, Pak. Sebagai rujukan, referensi untuk pengecekan. Oh, di-scan. Iya. Nah, pada saat, pertanyaan saya itu berarti yang Anda cek itu file CAT atau print out CAT ya? Print out. Kita menandakannya di print out juga, Pak. Oke. Kemudian setelah misalnya ada ditemukan kesalahan gitu ya, nah itu kemudian diperbaiki oleh kalian atau oleh drafter? Oleh drafternya, Pak. Jadi kami di sini sebagai checker hanya menandai kesalahannya, lalu kami tulis kayak kesalahannya ini kayak seharusnya seperti ini gitu. Nanti lalu yang merevisi revisi gambarnya itu dari drafternya sendiri, Pak. Pengen menambahkan sedikit Pak untuk kesalahannya sendiri, semisalnya ada kesalahan dalam penulisan dimensi maupun misalnya pemilihan garis sumbu dan juga beberapa part yang mungkin tidak ada di gambar di drawing, sedangkan di gambar yang dari referensi sendiri ada seperti itu, Pak. Ya, tadi kan drafternya juga ada yang dari mahasiswa DTM ya, tapi Ya. bukan di luar program KP ini. 2016-2017 Pak, dan itu bukan KP tapi kayaknya magang seperti itu Pak. Jadi yang kalau kalian hanya checker dan apa namanya, berarti tidak apa kalian buka filenya di CAT ya? Enggak ya berarti. Anda cuma lihat dari filenya dengan print out-nya seperti itu. Iya, Pak. Iya Pak. Jadi nggak buka AutoCAD sama sekali ya? Nggak buka CAD sama sekali ya? Enggak. Gitu ya? Oke. Mungkin saya lanjutkan ke Pak Adin ya. Saya tadi klarifikasi supaya Pak Adin dapat gambaran yang utuh mengenai lingkup kerja kalian. Silakan Pak Adin. Baik, cek 1, 2. Suara saya kedengaran? Masuk. Siap Pak, kedengaran Pak. Ada noise-nya? Enggak. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Baik, selamat teman-teman 2017 ya. Sudah selesai KP di era pandemi. Ya, mudah-mudahan satu milestone selesai dan siap menuju milestone berikutnya. Jadi saya coba lihat halaman terakhir deh, kesimpulan ya. Oke, dari sisi presentasi sih clear ya, yang disampaikan itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 mungkin baru tadi setelah diskusi dengan Pak Ardi ada gambaran apa yang dilakukan. Intinya adalah second eyes ya untuk para drafter supaya menemukan sesuatu yang miss ya, yang berbeda dengan bentuk apa yang mau dicontoh gitu. Kecuali kalau gambar aslinya memang sudah rusak gitu ya, sudah rusak atau sudah, kalau gitu gimana tuh misalnya gambar aslinya sudah berumur 20 tahun dong ya? Lebih. Ya, izin menjawab Pak. Memang ada yang seperti itu juga Pak. Jadi gambar aslinya juga memang sudah ada yang rusak. Kalau dari Pak Desri Aji sendiri menjelaskan karena mungkin ada kayak gambar yang udah rusak, mungkin kayak pernah kena banjir seperti itu Pak. Oleh karena itu makanya digambar ulang Pak gambarnya. Nah mungkin untuk gambar yang sudah rusak itu jadinya banyak kesalahan gitu Pak pada drafternya. Diapain? Iya jadi, iya Pak, maaf Pak. Kalau memang banyak informasi yang tidak jelas dari gambar contohnya, apa SOP-nya dari checker? Oh, kalau
jadi kami berusaha sebisa mungkin untuk mengoreksi apa yang kesalahan dari drafter tersebut. Jadi mungkin drafternya ada yang kurang teliti dalam menggambar dari gambar aslinya itu karena gambar sudah rusak. Nah, kami sebagai checker di sini mengoreksi kesalahan dari drafter tersebut. Jadi mungkin kami bisa melihat gambar aslinya itu secara lebih detail lagi, Pak. Artinya kalau di gambar aslinya memang tidak ada atau terhapus sebuah tulisan, maka tidak dikonfirm ke source yang lain ya? Iya, kalau untuk kemarin juga sempat ada yang kayak seperti itu, Pak, untuk gambar yang saya koreksi. Jadi cuman kami tandakan saja, Pak. Misalnya kayak ini emang gambarnya tidak terlihat, tulisannya tidak jelas, seperti itu, Pak. Oke, itu basis aja menuju pertanyaan saya yang sebenarnya. Kira-kira apa ya tujuan orang redrawing sebanyak ini ya untuk sebuah perusahaan misalnya? Kenapa dia sampai mengalokasikan sumber daya untuk meredrawing semua gambar tersebut? Kira-kira apa tujuannya? Sebentar, saya pilih ya yang jawab ya. Kalau bicara, tapi enggak sih, drawing nggak ada yang bahas tadi ya. Coba selain Sarah deh, yang lain siapa? Oke, saya mau coba Pak. Jadi karena kita juga udah diskusi sama Pak Destri Aji sebelumnya, di mana PT ETRA itu sendiri kurang lebih tinggal 2 tahun lagi untuk kontraknya. Kemungkinan menyusun ulang ataupun administrasinya untuk mencari shareholder yang baru dan dibutuhkannya dokumen yang lengkap terkait perusahaan mereka untuk mungkin menyusun proposal ke shareholder yang baru. Menyusun proposal, ada purpose lain, ada manfaat lain dari drawing? Ingin menambahkan Pak, mungkin kalau dari sepengetahuan saya sendiri untuk ini Pak, untuk preventif apabila misalnya terjadi kesalahan atau penggantian part-part tertentu di mana di situ kan biasanya terdapat keterangan part-part apa saja yang digunakan, misalnya untuk bagian pulsator sendiri, misalnya dalam bagian pipanya ada pakai diameter mana dengan ASTM seperti apa, itu bisa didata dan itu juga bisa untuk mengganti hal-hal tersebut gitu Pak. Jadi gambar itu bisa digunakan untuk maintenance gitu? Untuk informasi part-part yang digunakan sih Pak, kalau dari sepenangkapan saya Pak. Buat apa beliau tahu part yang digunakan? Kalau dari saya sendiri sih ini Pak, mungkin untuk penggantian seperti itu Pak, kan berarti dalam mengganti mesin itu sendiri kan berarti harus part-partnya harus benar-benar spesifik seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa benar-benar tepat seperti itu Pak, bukan pengharang gitu. Ilham, kira-kira kenapa? Ya Pak, ingin menambahkan Pak, kalau saya mungkin pendapat karena dari gambar konstruksi ini equipment yang ada di sana itu berupa aset dari perusahaan Pak. Jadi tadi seperti yang sebelumnya ditambahkan oleh teman-teman, itu adalah langkah preventif untuk tadi yang pertama masalah birokrasi, kemudian yang kedua adalah pada saat maintenance mungkin akan membeli part yang lebih spesifik supaya tidak terjadi kesalahan procurement atau pembelian dari pihak perusahaan. Di gambar ada merek partnya, ada tipe partnya, bukan cuma ukuran. Ada jenisnya. Ada jenisnya Pak, kalau dari punya saya. Ada ya, ada nama partnya. Ada mereknya nggak? Mereknya itu biasanya kalau misalnya dari contohnya sendiri ada Hitachi, Degremon gitu sih Pak. Ada mereknya ya? Iya. Oke, baik. Oke, jadi 150 lembar per orang, checker ya. Itu kan kalau dijumlah berarti berenam ya? Berberapa? Berlima ya? Berlima, Pak. Berlima. 5 kali 150 udah hampir mendekati 1000 ya. Mendekati 1000 lembar. Harusnya ada tujuan yang ultimate tuh. Kenapa dia digambar ulang? Apakah hanya untuk mendapatkan ganti yang tepat ya ketika ada yang rusak misalnya,
Karena kalau kita rusak sebenarnya kita tinggal lepas partnya, kita bisa langsung replace ya dengan melihat informasi pada part ataupun yang langsung kelihatan di partnya gitu. Tapi kalau misalnya digambar ulang kan semuanya ya. Oh, saya mungkin izin menambahkan, Pak. Mau saya closing dulu tambahin. Silakan Sarah. Ya tadi maaf Pak. Tadi saya pengen ini Pak yang tadi sudah saya jelaskan juga Pak. Kalau Pak Desri Aji kemarin sempat bilang Pak tujuannya dari redrawing ini Pak untuk karena aset-aset gambarnya ini udah tua Pak. Ada juga ya tadi yang kayak kena banjir kayak gitu udah rusak. Nah oleh karena itu supaya gambarnya bagus lagi jadi digambar ulang seperti itu Pak. Oh iya, kalau digambar ulang jadi pasti jadi bagus. Maksudnya kenapa dia harus gambar ulang gitu? Kenapa harus gambar ulang? Ya memang itu pasti membantu kita memahami tujuan perusahaan ya. Kenapa mengalokasikan anggaran, sumber daya, waktu untuk menggambar ulang sesuatu yang existing, ada gambarnya walaupun sudah rusak gitu ya. Harusnya ada tujuan yang lebih ultimate dari sekedar mendapatkan gambar baru. Kalau dapatkan gambar baru terus nggak dipakai, ditaruh aja gambarnya, ya sebetulnya nggak terlalu penting bagi perusahaan. Apakah berhubungan sekali dengan rencana kontrak ulang tadi ya, mencari sumber pembiayaan baru, ya itu perlu digali kalau ada kesempatan lagi. Baik, Oke, jadi presentasinya walaupun saya dengar dari Pak Ardi kalau nggak sempat lokasi expose ke lokasi langsung ya, tapi presentasinya seperti sudah menguasai sekali nih water treatment. Dapat dari mana source gambar-gambar itu? Dari Pak Desri Ajinya sendiri Pak, jadi gitu. Lumayan lama juga sesi sama Pak Desri Aji 2 jam, dan Pak Desri Aji sendiri juga menjelaskannya detail, dan apabila kami ada pertanyaan juga katanya oke. Jadi gambar-gambar tersebut sekarang sudah disediakan ya? Iya Pak, ada beberapa yang disediakan seperti ini di lokasi, bahkan Pak Desri juga memberikan video di lokasi tersebut seperti apa. Oke. Untuk exposure. Nah, kalau saya lihat di laporan KP yang di-share sama Pak Ardi, judulnya kan hampir sama semua ya? Iya Pak. Judulnya hampir sama semua. Jadi isinya sebetulnya sama kan ya jatuhnya ya? Kami mendiferensiasinya di prosesnya Pak. Jadi ada 5 tadi tuh Pak, yang proses air, pengolahan air. Oh gitu. Jadi dari sisi bab 1, bab 2-nya itu bedanya di situ. Masing-masing ada yang menjelaskan kolugasi, ada yang gitu ya? Ada yang menjelaskan filtrasi gitu ya? Nggak semuanya sama ya? Enggak. Siapa? Namun terkait dengan gambar tidak terkait langsung ya, karena gambarnya nggak menjelaskan proses filtrasi kan? Kalau dari gambarnya kita diberbaginya emang secara per orang juga agak random Pak, jadi nggak satu orang tuh khusus untuk filtrasi, tapi dari situ kita susun yang paling banyak di tiap orang itu menjurus ke arah mana Pak. Oke, ya artinya tidak terkait langsung gambar yang diolah dengan proses yang didalami ya. Iya. Nah, kalau gitu sebetulnya saya tertarik karena secara langsung sebuah proses KP ini, apalagi bisa dikatakan baru model awal-awal ya, artinya belum sempurna karena tidak interaksi langsung dengan sistemnya, tapi berhasil di luar sudah disupport dengan beliau gitu ya, berhasil mengungkap ya sebuah teknologi water treatment. Kan tidak semua orang juga memahami A sampai Z-nya ya. Kalau menurut saya sangat menarik. Boleh dong saya lihat dari awal proses pertama dulu deh. Slide-nya. Kalau slide ini sama slide yang di Drive itu sama nggak sih? Kan ada banyak slide tuh. Kalau yang di Drive itu kita per orang Pak, jadi setiap kita ngejelasin prosesnya. Kalau ini digabung semua jadi satu. Gitu. Enakan pakai slide itu sebetulnya masing-masing ya. Oke, naik ke atas deh. Yang mana Pak?
bukan, masuk yang setelah perusahaan, setelah profil. Nah, terus bawahnya lagi. Oke. Pertama apa nih? Pertama satu apa satu? Satu itu Water intake, Pak. water intake. Siapa water intake? Ini Semua. Ini mungkin saya sempat jelaskan sedikit Pak tadi, soalnya kan sebelum prosesnya tadi saya dapat ke koagulasi Pak. Berarti koagulasi nomor kedua ya? Iya, kedua. Oke. Coba slide koagulasi deh. 14 apa 14? Bukan, Pak. 15 berarti. Bukan, 16. koagulasi yang ini, Pak. 20. Oke, nah. Baik, koagulasi memisahkan air dengan partikel koloid atau lumpur. Ya. Ada yang dibilang tadi pemurnian tuh ini intinya ya? Bukan? Yang dibagi 3, ada bakteri, bukan ini? Oh, yang kalau Ini Sarah apa siapa nih? Koagulasi siapa? Sarah. Ini Sarah. Coba Sarah yang jawab. Iya, bukan Pak. Kalau koagulasi ini baru sekedar memisahkan yang mana yang air sama yang lumpur aja Pak. Jadi itu nanti itu baru kayak tahapan masih paling kasarnya gitu Pak. Untuk selanjutnya itu di pulsator Pak. Gimana mekanisme koagulasi alatnya? Kalau yang kami tahu dari yang Pak Desri Aji jelaskan dan juga dari dari video juga yang dikirimin oleh Pak Desri Aji, jadi itu alatnya itu mixing itu kayak diputar gitu Pak, airnya diputar gitu, lalu nanti ditambahkan oleh koagulan dan nah itu nanti kayak lumpur-lumpurnya itu bakal kayak menyatu gitu Pak. Ya, pertanyaannya gimana mekanismenya bisa terjadi koagulasi di alat itu? Kan diputar, dicampur koagulan, apa yang terjadi tuh? Kok bisa dia misah? Oh, jadi ada yang ini Pak, karena adanya bahan kimia itu bercampur dengan air dan juga ada lumpur-lumpurnya itu. Nah, itu jadi lumpur-lumpur itu bersatu gitu Pak, sambil diaduk sambil bersatu. Kenapa bisa bersatu dia? Karena ditambahkan dengan bahan kimia itu Pak, itu sebagai kayak pelekatnya gitu, penyatunya gitu Pak, si bahan koagulannya itu. Bahan kimia ini hanya menempel pada lumpur gitu, jadi tidak larut dalam air ya? Jadi tuh untuk jadi di dalam air itu kan ada airnya kan yang pertama-tama masih tercampur nih Pak, masih ada air biasa sama lumpur tuh masih keaduk gitu, masih bercampur. Nah di situ dengan ditambahkannya si koagulan ini, jadi bisa mulai terpisah seperti itu Pak. Kalau nggak saya aduk gimana? Kalau nggak diaduk gimana? Dituang aja koagulannya? Oh, kalau itu nanti mungkin nggak terata, nggak bercampur secara merata gitu Pak. Tidak bercampur pada merata ke semua lumpurnya, nggak kena gitu ya? Iya. Ada faktor lain nggak selain koagulannya? Misalnya selain jenisnya ya, apakah ada rasionya antara apa sama apa gitu ya? Atau ada setting parameter prosesnya untuk bisa dapetin koagulannya gitu? Ada nggak? Oh, mungkin ini sih Pak, kalau jenis koagulannya ini mungkin kayak misal kalau di WTP Buaran ini kan ada 3 jenis koagulan Pak yang digunakan. Nah mungkin kalau misalnya keruhan airnya itu kayak di bawah 300 NTU dan menggunakan jenis koagulan yang ini, apabila kekeruhannya bernilai segini menggunakan koagulan jenis lain seperti itu. NTU itu apa, Sarah? Apa? NTU itu apa? NTU itu bentar Pak, saya lupa Pak. Satuan untuk kekeruhannya itu Pak, cuman untuk kepanjangannya saya lupa Pak. NTU satuan untuk kekeruhannya Pak. Baik, jadi memang ketika kita dapat kesempatan belajar sesuatu yang baru ya kan, koagulasi itu kan sesuatu yang baru ya. Bisa jadi ini pelajaran teknik kimia gitu ya, karena ada aspek tambahan zat di situ ya, terjadi penggumpalan gitu misalnya. Namun kan dalam prosesnya ternyata ada aspek mekanikal ya, diaduk gitu ya. Atau saya nggak tahu apakah ada setting yang lain, misalnya suhu atau tadi rasio atau ketinggian air gitu atau apa gitu ya. Memang kalau menurut saya penting nih untuk dijawab supaya kita tidak nanggung gitu, sayang ya bikin laporan dan nanggung. Jadi tadi termasuk ini memahami istilah-istilah yang umum dipakai seperti NTU, jangan tertukar dengan nama kampus ya.
Oke, ini halaman ini aja ya. Koagulasi modul 1 apa? Ada lagi, Pak. Ini bukan mixing sama koagulasi sama ya? Sama, Pak, ya. Sama jumlah blade ya. Ada pengaruh juga jumlah blade ya. Enggak ada Sarah. Itu nggak cerita. Enggak sih, Pak, nggak cerita. Mungkin pakai pengaruh ke ini aja sih, Pak, kayak ke intensitas pengadukannya gitu. Intensitas pengadukan tergantung jumlah blade ya, bukan kecepatan motor ya. Oh, kalau itu kecepatan ya, Pak, apa namanya? Mungkin sama saling apa namanya? Mengaruhi kayak apa ya, pakai kualitas pengadukannya gitu maksud saya, Pak. Jadi selain koagulan yang ditambahi, lumpur yang ditarget ada pengaruhnya nggak? Ada ya pasti ya. Apa cuma kekeruhan aja? Ada, Pak. Mungkin ada pH-nya. Atau jenis apa lumpur ada jenis tertentu dia mengaruh juga ya? Iya, pengaruh, Pak. Kalau yang saya itu sebenarnya itu saya baca-baca dari kayak ada jurnal gitu sih, Pak, kalau yang tentang ini, Pak. Jadi kan kalau yang ditampilkan di sini kan hanya karena NTU. NTU adalah tingkat kekeruhan ya, pemilihan koagulan tadi. Iya, kekeruhan. Kemudian di sini kapasitas motor, jumlah blade, dan faktor mempengaruhinya disebutkan tapi tidak diberikan penjelasan kenapa. Misalnya intensitas pengadukan, apa hubungannya dengan hasil koagulasi, bisa dijelaskan. Oh, kalau yang saya baca, Pak, jadi tuh intensitas pengadukan sama gradien kecepatan ini tuh sesuai. Jadi kan kalau di sini kan kayak di WTP Buaran ini kan menggunakan kayak energi pengadukannya 438 per detik sama 480 per detik. Nah, ini tuh menyesuaikan dengan kayak kualitas airnya gitu, Pak. Bergantung kayak misalnya pH-nya sekian, terus juga dengan jenis koagulan yang digunakannya. Seperti itu sih, Pak, kalau yang saya baca, Pak. Kalau bahasa mudahnya intensitas pengadukan tuh bagaimana ngejelasinnya? Apa sih? Kecepatan aduk, lamanya ngaduk, besarnya adukan, atau hasil adukannya? Intensitas sih lebih ke ini sih, Pak. Kalau menurut saya lebih ke waktunya, Pak. Kalau kecepatan kan kecepatan putarnya. Kalau mungkin intensitas tuh kayak lebih ke berapa lama dia ngaduknya. Itu, Pak. Itu intensitas ya? Maaf, Pak. Itu maksudnya secara intensitas ya? Iya, Pak. Kalau gradien apa? Kecepatan. Kalau gradien apa? Gradien kecepatan apa? Kecepatan putarnya, Pak. Gradien kecepatan putar. Iya. Wah, di Google dulu sebentar. Enggak, Pak. Ya, jadi makin menarik kalau kita berhasil menunjukkan item-item ini, tapi akan sayang gantung kalau nggak berhasil dijelaskan maknanya, Sarah. Jadi intensitas pengadukan itu kan umum sekali ya intensitas. Orang bisa ngomong frekuensi atau apa gitu ya. Oh iya, benar, Pak. Jadi memang perlu digali dari resource yang alternatif. Kalau nggak ketemu ya memang nggak ada salahnya nanya sama yang paham beliau. Gitu. Karena begitu kita dapat, kita jadi paham bahwa kita nggak cuma menyebutkan ulang apa yang beliau presentasikan ya, tapi dapat sedikit banyak metode mixing ini kan terjadi di banyak proses, nggak cuma kolaborasi ya. Di industri yang lain juga ada proses mixing, ada juga unsur-unsur parameter yang disebutkan tadi, mungkin yang nggak ada koagulannya aja kali ya. Misalnya ada 2-3. Kayak kita ini aja, bahan bakar minyak itu kan oil BBM ya, itu kan juga ada proses mixingnya, ada proses pengadukannya untuk mendapatkan berbagai tipe, kan banyak tipe-tipe BBM tuh. Itu kan source-nya bisa jadi sama, itu semua dicampur dengan apa. Jadi nggak ada salahnya, karena kalau nanti di industri yang lain misalnya industri macam EPC ya, EPC besar kan banyak ya, ada rekin, ada macam-macam. Saya kemarin sempat ngobrol sama senior kalian 2010 kerja di rekin, kerjaannya ternyata merancang mixer untuk berbagai industri yang minta gitu ya, mulai dari palm oil sampai industri lain. Kenapa harus blade-nya 3 misalnya, apa hubungan antara blade dengan
RPM jika diketahui apa maka hitungannya gimana. Jadi saya rasa sih nggak ada salahnya karena sudah dibagi per subtopik, Sarah bisa menambahkan ya, hal-hal yang Sarah sendiri baca nggak ngerti gitu. Oke, cukup sama Sarah, itu pertanyaan saya tadi. Kedua, saya masuk ke berikutnya apa nih? Berikutnya setelah kolaborasi. Flokulasi, Pak. Flokulasi siapa? Saya Pak Levi, Pak. Pak Levi. Ini ya, flokulasi ya? Iya, Pak. Nah, jadi dia itu setelah di apa? Kolaborasi bahasa Indonesianya apa ya? Sudah apa Sarah bahasa Indonesia? Digumpalkan. Setelah digumpalkan, diapain nih, Pak Levi? Kan itu bentuk partikelnya kan masih kecil-kecil seperti itu. Mungkin maksudnya belum menggumpal secara besar itu, Pak. Nah, itu flokulasi itu kalau dari penangkapan saya sendiri seperti kayak jembatan antara dari koagulasi dengan sedimentasi, Pak. Jadi kayak bagian tubruk-tubrukannya partikel-partikel ini menjadi suatu partikel-partikel besar, di mana nanti partikel-partikel besar itu sendiri jadi sedimentasi gitu, Pak. Makanya nanti digabungin di pulsator. Jadi lebih mudah mengendap ya kalau sudah dikumpulkan besar-besarnya. Gimana prosesnya, Pak Levi? Setelah ini. Kalau proses sendiri kan dari di mixer kan tadi kan udah dapat partikelnya gitu, Pak. Nanti setelah itu nanti masuk dari pulsator sendiri kan nanti dijadiin apa, Pak, berkumpul seperti itu, Pak. Nanti dari pulsatornya itu sendiri gara-gara tadi yang telah dijelaskan oleh Ilham tadi ada proses vakum dan lain sebagainya dan ada proses gravitasinya sendiri, maka menyebabkan ada pengumpulan dari partikel-partikel ini sendiri, Pak. Di mana nanti partikel-partikel ini jadi besar, jadi sedimen di bawah gitu, Pak. Proses flokulasi ini alatnya pulsator? Iya, Pak. Flokulasi dan sedimentasi alatnya pulsator, Pak. Bagaimana cara kerja pulsator? Kalau pulsator ini, Pak, jadi mirip kalau seingat saya sendiri sih, jadi ada masuk, habis itu nanti airnya kayak diputar dan diberi vakum gitu, Pak. Keadaan vakum untuk kayak apa ya ngomongnya? Kayak adanya terjadi pemisahan gitu, Pak, dari vakumnya itu sendiri. Kalau sepenangkapan saya seperti itu. Inputnya apa? Inputnya air yang terkoagulasi. Inputnya sendiri nanti lebih ke pemisahan apa partikelnya lebih bisa lebih besar sendiri, Pak. Habis itu juga jadinya bisa lebih difiltrasi itu, Pak. Jadi kan hasil inputnya dari hasil koagulasi tadi, Pak. Nah, berarti inputnya air terkoagulasi. Ada input lain nggak selain dari proses koagulasi, misalnya penambahan? Kalau dari ininya nggak ada, Pak. Atau apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti dia hanya memproses air terkoagulasi saja tanpa menambahkan unsur lain. Iya, Pak. Kemudian prosesnya melibatkan vakum. Iya, melibatkan ada vakumnya dan memanfaatkan gravitasi seperti itu, Pak. Jadi bagian bawah dan nanti air yang agak kelebihan sedikit nanti masuk ke bagian clarifiers-nya itu, Pak. Jadi outputnya adalah? Outputnya nanti air yang sudah bersih dari lumpur, Pak. Itu seperti yang diagram yang lagi ditunjukkan sama Fakih. Itu nanti ada proses pembuangan lumpur dan ada proses untuk pengaliran air untuk diberikan filter seperti itu, Pak, untuk difiltrasi, Pak. Jadi inputnya 1, outputnya 2 ya? Iya, Pak. Prosesnya ada vakum di tengahnya. Iya. Nah, itu bahal tuh, Pak. Bagaimana cara si vakum ini memisahkan antara berarti kan dia nggak diaduk ya? Nggak diaduk, gitu ya? Nggak diaduk kan ya? Iya, Pak. Menggunakan vakum kan memisahkan antara lumpur yang terkoagulasi tersebut menjadi kumpulan lumpur yang dapat dengan mudah dipisahkan dengan air gitu ya? Iya, Pak. Gimana caranya tuh vakum kira-kira? Kalau dari penangkapan saya sendiri, Pak, itu jadi kan dari masuk tuh, Pak. Kalau misalnya mungkin Fakih bisa ngeliatin yang kayak pulsatornya gitu. Nah, ini kan jadi kayak di poin 1 kan ini masuk nih, Pak. Nanti kan berarti ini airnya masih air yang masih bercampur dengan
partikel-partikel yang masih banyak seperti itu, Pak. Nah, nanti ini dengan diakibatkan adanya kayak airnya itu makin banyak, nanti turun ke bawah, lalu nanti diberikan vakum itu untuk memisahkan dari lumpurnya itu sendiri gitu, Pak. Vakum ini apa sih, Pak Levi? Vakum ini udara tekanan di bawah berapa bar atau apa? Atau semacam exhaust, bukan exhaust, apa namanya, sistem sedotan atau apa? Kalau dari penangkapan saya sih ini, Pak, ada seperti kayak pompa seperti itu, Pak. Jadi sedotan seperti itu, Pak. Jangan sampai kita disuguhkan kata-kata vakum, kemudian setiap yang baca bisa salah paham gitu ya. Iya, Pak. Kan vakum kan istilah yang umum ya, yang punya makna sendiri gitu. Karena saya juga tertarik nih, gimana kemudian metode vakum bisa misalkan antara kotoran ya, kalau dianggap kotoran ya, dengan air gitu ya, dengan fluida gitu. Kayaknya harus nggak dikasih video ya sama beliau ya terkait dengan pulsator. Kalau dari pulsatornya sendiri secara spesifik tidak ada sih, Pak. Nanti mungkin dicari-cari dulu, Pak. Ini kan sebuah proses yang menarik ya, karena mekanis ya. Dia nggak pakai kolagen, apa namanya tadi? Koagulan, Pak. Koagulan gitu ya. Dia menggunakan vakum untuk memisahkan sesuatu yang lebih berat gitu ya. Kalau tadi bicaranya pakai gravitasi sih nggak akan ditanya lagi. Pak, ini misahnya karena gravitasi, tapi pasti takes time dong gitu ya, waktunya lama kan gitu. Tapi ternyata dia bisa dipercepat dengan vakum gitu ya. Hanya saja saya belum mendapatkan gambaran gimana mekanismenya vakum ini mempercepat proses terpisahnya air dengan partikel-partikel yang terkoagulasi tadi. Gitu. Siapa? Oh ya. Boleh izin bantu menjawab, Pak? Boleh, tapi bukan bagian. Boleh, silakan, Ilham. Ya Pak, kebetulan kan di proses sedimentasi juga menggunakan pulsator nih Pak. Cuman tadi bedanya yang di proses flokulasi itu adalah kalau misalnya menggunakan masih ada zat kimianya, kalau di sedimentasi kan tidak menggunakan zat kimia tuh Pak. Nah, ini mungkin secara di sini di flokulasi ada zat kimianya. Maksudnya dari Ilham sendiri, maksudnya kalau flokulasi kan intake-nya kan dari ini Pak, dari hasil koagulasi ya Pak. Jadi tadi campur ya. Iya. Oke. Ya, terus Ilham. Ya Pak, untuk mungkin saya ingin menjelaskan sedikit di proses pulsatornya Pak. Jadi kan dari proses 11 nih Pak, dari proses sebelumnya itu masuk melalui ini angka 1 ada water inlet Pak. Kemudian masuk ke vacuum pump chamber itu di bagian nomor 6, di mana nanti vacuum pump chamber ini berkaitan dengan ruangan pulsator yang di luar tuh Pak. Jadi ketika air di pulsatornya memiliki ketinggian 0,6 sampai 1 meter di atas permukaan, itu nanti vakumnya akan vacuum pump chamber akan ngebuka Pak. Jadi nanti airnya akan keluar. Jadi nanti antara vacuum pump chamber dan di luar yang di unit pulsator di angka berapa nih ya? Yang di agak warna biru mode itu saling berhubungan Pak. Jadi saling ngisi dan ngisi kosong gitu Pak. Jadi nanti ketika air yang diinjeksi ke bagian ruang pulsator ini, nanti zat partikel yang terendapkan akan terpisah ke nomor 10 Pak, ke bagian konsentrator. Kemudian akan dibuang ke waste basin. Nah, untuk tadi yang outputnya atau air yang sekiranya sudah mulai bersih, itu ke bagian clarifier water outlet di nomor 2 gitu Pak. Ya, secara skematik yang dikatakan Ilham benar ya. Ya urutannya, walaupun saya tidak memahami mekanismenya gitu. Mungkin bisa dicari penjelasan yang mudah dimengerti ya sama Pak Levi. Pertama gini, ini kan teknologi ya. Bayangkan ada teknologi tidak menggunakan tambahan kimiawi, memisahkan antara sesuatu yang lebih berat dengan
mediumnya gitu ya. Ini kan salah satu teknik pemurnian ya, gitu ya. Tanpa menggunakan motor untuk memutar mixer kayak tadi misalnya gitu ya. Sebenarnya kan bisa aja ada teknik yang misalnya diputar dengan kencang sampai ada gaya sentripetal ya, sentrifugal yang mendorong sesuatu yang lebih berat itu keluar gitu ya, atau dibalik ya ke dalam sehingga dia terpisah sama yang beratnya berbeda sehingga bisa dikumpulkan gitu, bisa disalurkan, bisa dialirkan ke tempat yang lain. Nah kalau vakum ini dan pasti ada hubungan sama pulsating ya, tadi kan Ilham bilang apa isi enggak gitu ya? Iya betul Pak. Hanya saja penjelasan yang tadi itu lebih ke menjelaskan skematik. Pertanyaan saya adalah bagaimana mekanisme kerja pulsator, terutama mekanisme atau teknik si vakum ini bisa membantu mempercepat proses pemisahan air dengan kotorannya tadi ya. Kalau gravitasi kita sudah bisa membayangkan, tapi konsekuensinya waktu. Tapi sepertinya vakum ini tujuannya untuk mempercepat. Jadi mohon bisa ditelusur tuh Pak Levi ya. Siapa? Karena teknologi nggak harus diterapkan di mekanisme yang sama kan ya, nggak hanya untuk water treatment gitu. Mungkin nanti pada saat ketemu dengan oh iya bisa dengan vakum ya. Vakum untuk pada nggak ada udaranya sih gitu. Diskusinya bisa beda gitu karena vakum yang kita maksud yang ini gitu. Bisa jadi salah atau bisa jadi ada makna lain vakumnya. Siapa? Terima kasih Pak atas sarannya Pak. Itu ya. Saya tambahkan. Saya belum dapat nih kenapa, jadi sayang juga sebetulnya, tapi anyway itu bisa ditambahkan nanti di laporan. Siapa? Setelah apa nih fluktuasi apa lagi? Sedimentasi Pak. Ini siapa? Ilham ya? Iya Pak. Apa alatnya? Sedimentasi. Alatnya langsung deh. Tadi sama ini Pak. Pusator juga? Sama ini juga pusator juga Pak. Oh gitu. Tapi motong prosesnya di mana? Beda prosesnya di mana? Sedimentasi. Udah tinggal ngeluarin yang bawahnya ya? Iya Pak, kalau untuk di bagian sedimentasi ini kan tadi utamanya itu kan memisahkan tadi yang udah partikel saling berikatan gitu Pak. Jadi padat. Kemudian melalui gaya gravitasi turun ke bawah gitu ya Pak. Nah itu untuk ya bagian water inlet itu sebenarnya masuk sudah proses dari sebelumnya sih Pak. Udah pas masuk tadi bagian nomor 1 water inlet itu udah masuk langsung bagian nanti sedimentasi Pak pas sudah keluar dari vacuum chamber. Jadi teknologinya apa sedimentasi di sini? Hanya menyedot yang sudah mengendap ya? Bagaimana Pak? Jadi teknologinya apa di bagian sedimentasi? Ada teknologi khusus nggak untuk bagian sedimentasi ini? Untuk teknologi khusus mungkin ini Pak di bagian vacuum chamber ya Pak. Jadi nanti ketika ruang di luar itu kosong gitu Pak, nanti kan floating switch-nya kan akan tertarik gitu Pak. Mungkin nanti akan nyala, nanti akan water inlet akan masuk ke bagian vacuum chamber. Untuk seterusnya sih tidak ada yang khusus sih Pak. Jadi cuma hanya nyedot yang udah endap ya? Iya betul Pak. Jadi tidak ada proses, nggak ada teknologi spesifik ya. Kalau tadi kan ada koagulan gitu ya, ada kimianya, terus tadi ada vakum. Kalau ini enggak ya? Karena memang udah di bawah, tinggal ditarik aja gitu ya? Mungkin di bagian bawahnya itu kan ada namanya sludge extraction tuh Pak. Nanti ketika sudah penuh nanti akan disambungkan melalui valve-nya untuk langsung ini ke waste basin gitu Pak. Ketika kalau udah disedot tadi loading-nya itu dibuang langsung apa diolah lagi, diambil airnya lagi? Enggak Pak, langsung dibuang. Langsung dibuang. Dibuang kemana? Ini Pak, itu melalui dari yang gambar sebelah kiri Pak, itu kan yang ada gambar warna coklat Pak. Ya. Nah itu ketika air di bawah naik kan itu yang warna coklat itu ikut terangkat ya Pak. Nanti akan masuk ke sludge konsentrator. Nah kemudian ketika di bagian sludge konsentrator itu penuh,
nanti akan masuk ke ini Pak, bagian sludge removal piping. Cuman karena keadaannya tidak menentu dan kadang kekurangannya juga tinggi, itu kadang dibuka secara manual Pak oleh operatornya. Dibuka, dialirin ke konsentrator terus dibuang langsung ke alam. Di penampungan Pak, di waste basin Pak. Buat apa ditampung? Untuk agar tidak dibuang secara ini Pak, secara sembarang itu. Jadi nanti dijadikan disatukan melalui proses-proses yang lain tadi, misalnya dari bagian filtrasi kemudian disatukan di satu proses landfill gitu Pak. Selanjutnya udah main ke waste ya? Enggak, udah lewat airnya ya? Airnya udah selesai di prosesnya Valevi ya? Iya, itu nanti tadi ada di skematiknya, boleh pakai di skematik yang secara keseluruhan. Oh ya, sebentar. Nah ini Pak, di bagian itu nomor 6 Pak, ada bagian waste basin-nya Pak. Itu pengolahan dari proses pulsator dan juga filter, kemudian akan diolah disalurkan ke bagian waste basin Pak. Jadi di waste basin itu prosesnya proses filtrasi? Proses pengumpulan ini sih Pak, proses pengumpulan partikel-partikel yang sludge tadi ya? Iya, yang partikel terendapkan dan juga partikel yang terfilter di bagian di proses filtrasi. Oh, jadi di waste basin itu terakhir tuh udah nggak ada proses lagi? Iya Pak. Kemudian itu ada yang melalui proses recycling lagi, ada juga yang langsung dibuang ke landfill Pak. Recycling untuk dimasukin lagi Pak ke proses airnya lagi. Kalau untuk di ini ada yang masuk ke proses mixing lagi, ada juga yang mungkin yang berupa padatan Pak, itu langsung dibuang ke landfill. Nggak ini ya, nggak mencemari ya, koagulannya nggak ini ya, nggak termasuk berbahaya ya? Insya Allah enggak Pak. Saya mau nambahin Pak kalau soal koagulan Pak. Tadi kan dijelaskan juga sama Sarah, tadi kan ada klorin itu Pak, dan nanti tadi difiltrasi ada pengurangan klorin gitu Pak. Nah itu kan pengurangan bahan kimia mungkin untuk lebih bagusnya aja Pak gitu Pak. Jadi tetap ada bahan kimia ya, tapi di bawah kadar yang dilarang ya? Iya Pak. Ya kalau insya Allah ada jawaban ultimate, susah dijelasin. Jadi ya itu kita perlu paham tuh informasi ini kan, jadi kita tahu bahwa ada landfill loh yang dijadikan TPA-nya ya dari proses penyediaan air minum di sebuah kota ya, gitu ya, ada ya, bener ya? Ada Pak, kalau menurut Pak Destriaji. Itu di mana ya? Kayaknya nggak pernah denger ya. Bukan Bantar Gebang kan? Kemarin Pak Destriaji juga tidak menyebutkan tempatnya, katanya emang udah bekerja sama pihak dengan ini, itu nggak sebut nama pihaknya Pak gitu. Nah, ini kita perlu investigasi nih, karena termasuk informasi yang penting kan, kita kan warga masyarakat Jakarta juga gitu. Jadi itu kalau menurut saya, kalau lihat dari sisi teknologi kayaknya minim ya bagian sedimentasi ini, Ilham ya. Jadi lebih menyedot apa yang sudah dihasilkan oleh proses sebelumnya, kemudian menyalurkan ke basin ya, gitu ya? Iya betul Pak. Oleh karena itu lanjutannya, endingnya atau properties yang ada di dalamnya penting untuk diungkap ya. Memang membutuhkan curiosity. Jadi kalau belajar, kalau kita harus punya ketertarikan, pada akhirnya bisa bicara yang lebih serius tuh, misalnya di mana sebetulnya landfill itu ya, terus seberapa besar pengaruhnya ke lingkungan ya, gitu. Dan apakah dia menghabiskan, kan kayak sampah ya, itu kan kalau nggak diproses lagi lama-lama tempatnya nggak cukup ya. Nggak tahu kalau landfill ini apa dia terurai atau menguap atau apa ujungnya gitu ya. Nah kalau nggak dapat data primer ya dari Pak itu informasinya, ya mau nggak mau data sekunder ya dicari yang pembanding ya di informasi yang ada di dunia, seperti apa sih waste dari waste basin ya yang udah selesai, yang udah nggak bisa diperes lagi airnya,
itu dibuangnya seperti apa. Nah, karena dari sini kita sebetulnya nanti bisa membayangkan, oh ternyata ada industri berikutnya, namanya industri pengolahan limbah ya. Jangan-jangan dibilang udah ada yang ngatur itu apa? Udah ada yang apa tadi? Pak itu bilang sebetulnya dia nggak tahu buang kemana, tapi dia tahu buang ke siapa gitu. Bisa jadi ya. PT apa gitu yang nerima limbah-limbah yang ngebuang emang nggak tahu dibuang kemana, jangan dibuang ke air atau apa ke laut atau kemana, kita nggak tahu. Tapi anyway dari situ kita jadi tahu bahwa itu ada rantainya. Jadi Ilham bisa menambahkan itu, Ham. Nanggung karena kalau hanya skematik dari alat pulsator tadi, bagian bawahnya di sludge-nya disedot, terus lempar ke waste basin. Sampai situ aja dong ya informasinya. Berarti tinggal terakhir Fakih, di antara pulsator dengan waste basin ada filtrasi ya? Iya Pak, jadi ada dua lagi sebenarnya Pak. Prosesnya itu disinfeksi sama filtrasi. Oh, ada disinfeksi? Itu yang disinfeksi si sludge-nya apa air yang udah bakunya? Disinfeksinya itu ada dua kali. Kalau di PT ETRA itu sendiri menggunakan klorin, jadi istilahnya klorinasi kemarin dijelasin. Di mana? Di kan pulsator kan ngeluarin dua produk ya, satu sludge yang mau dibuang, satu lagi air ya. Yang disinfeksi yang mana? Yang masuk ke filter Pak. Iya, apa itu yang mana? Di antara dua itu? Yang ini. Air apa sludge-nya? Air. Berarti ini mendisinfeksi air bakunya ya. Setelah dia dilepaskan partikel-partikel lumpurnya, sekarang yang mau dibersihkan mikrobanya gitu ya? Mikrobanya. Berapa campuran klorinnya? Iya Pak? Campuran klorinnya ada rules-nya nggak? Ada rasionya nggak klorin sama air? Kalau dari Pak DSCJ-nya nggak menjelaskan jumlah rasionya berapa kemarin. Waduh. Nah, kita perlu tahu, jangan kita kebanyakan minum klorin ya. Enggak ada yang minum air keran ya. Jarang. Jangan-jangan aqua apa Aya itu pakai klorin juga lagi penjernihannya. Mungkin kalau sumbernya dari Aetra ya Pak. Jadi gimana cara klorin mendisinfektan? Memang fungsinya disinfektan ya klorin ya? Ngebunuh mikroba gitu ya? Sebenarnya kan emang ada cara lain, metode seperti ultraviolet gitu kan Pak untuk disinfeksi ini. Tapi di PT ETRA itu masih menggunakan metode klorinasi. Jadi benar-benar dicampur klorin gini Pak. Pertanyaan saya, gimana sih klorin bisa bunuh mikroba? Dari unsur kimiawinya Pak, di mana itu bakterinya memang nggak bisa toleran terhadap jenis bahan kimia itu sehingga mematikan mereka. Ya memang dia racun gitu ya, mematikan makhluk hidup karena beracun gitu ya. Iya. Oke, maka perlu tuh informasi-informasi terkait dengan batas kadar klorin yang diizinkan. Jadi nanti akan pertanyaan muncul ketika dia digunakan untuk disinfektan, bagaimana cara mengontrol kadarnya gitu ya. Kadar akhir dari air baku yang disinfektan dengan menggunakan klorinasi, itu bagaimana cara mengontrol kadarnya supaya dia tidak masuk dalam kategori berbahaya. Apakah dikurangi atau emang sudah diukur dia di bawah standar gitu ya, dicampur bakterinya mati tapi yang dicampur memang di bawah standar, apakah begitu atau ada proses lain gitu. Mungkin Pak udah sempat ngecek. Dari rekod mereka sih Pak ada, dan mereka sudah memenuhi standar dari Dinas Lingkungan juga Pak. Dan di pipa discharge-nya itu emang diukur jumlahnya tuh berapa klorinnya. Berarti jumlah yang dicampur itu sudah di bawah batas ya? Di bawah. Dan jumlah yang dicampur itu sudah cukup mengurangi mikroba gitu ya? Karena dilakukannya 2 kali Pak klorinasinya. Di awal juga sebelum koagulasi itu ada pre-klorinasi Pak. Artinya dia secara kadar di bawah
peraturan di bawah batas karena memang bercampur dengan air yang banyak gitu ya. Iya. Jadi si klorin itu tidak menghilang, tapi memang dia merata gitu ya, merata karena volume. Iya, jadi dan dia masih bisa posisinya di bawah. toleran. Jadi tidak ada proses penghilangan klorin ya. Namun klorinnya benar-benar. Jadi kita sebetulnya kalau ke minum air keran itu ke minum klorin juga ya. Ada tapi kecil. Baik. Nah, tinggal informasi terkait dengan kadar klorinnya, Fakih, karena orang bisa aware kan. Apalagi kalau informasinya bisa yang sifatnya diobservasi dengan tanpa menggunakan alat, ya, warna, bau, gitu ya. Sehingga ketika kita punya experience kayak gitu di lapangan, kita bilang nih jangan-jangan ada yang salah di proses pengolahan air bersihnya, gitu ya. Entah alat ukur yang rusak atau apa, gitu. Atau ada yang mal prosedur dan lain-lain. Itu belum ada ya, mengenai rule-nya, batasnya, terus ciri-cirinya gitu belum ada ya, klorin ini ya. Baru dikasih ininya Pak, standar dan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan. Standarnya mana? Standarnya gimana bunyinya? Sebentar saya coba buka. Ada di data yang diberikan oleh Pak Destiaji ya Pak, benar. Ardi punten, kita ada balik bunyi nggak? Saya rasa enggak, Pak Adin, memang ada 4 orang ya. Kalau di 5 orang nih. 5 orang, betul 5 orang. Kalau setengah-setengah jam udah bisa sampai maghrib ya. Iya, 4 jam cukup lah. Oke. Gimana, Fakih? Fakih putus kayaknya. Oh enggak Pak, itu mungkin kayaknya lagi nyari Pak, itu kameranya gerak Pak. Oh iya Pak, jadi dari yang disampaikan oleh Pak Aji itu tentang keputusan gubernur tentang peruntukan dan baku mutunya untuk air. Dan di sini ada beberapa parameter seperti bahan kimia yang ada, tapi ini masih kadar maksimumnya Pak untuk setiap bahan kimia tersebut. Okay. Kalau misalkan klorida yang berkaitan itu sekitar 250 partikel per million. Iya, jadi kalau ada itu, at least kita tahu ya batasnya kan. Tapi tadi saya sampaikan, secara umum memang itu memerlukan alat ukur ya. Kadang-kadang jangan-jangan prosesnya tidak bisa direct pengukurannya, dia harus dibawa ke lab gitu ya, untuk mendapatkan nilai yang ada pada sampel yang diuji. Di sisi lain mungkin sebagai masyarakat awam kita bisa juga mencoba mencari informasi terkait dengan sifat keumuman ya, fisik dari klorin. Jadi kita punya indikator ekstrim bahasanya ya. Oh, klorin itu warnanya kuning Pak, jadi kalau ada air kuning jangan diminum gitu. Itu bukan Fanta gitu, tapi itu ada klorinnya misalnya gitu ya. Atau baunya gitu, oh baunya ini khas dia gitu. Nah itu nggak ada salahnya diungkap sebagai bukti curiosity dari Fakih di aktivitas filtrasi ini. Filtrasi ini jadi ada 2 ya, tapi dua-duanya klorinasi ya. Ada yang lain? Klorinasi Pak. Dua-duanya klorinasi, nggak ada yang lain. Teknologinya nggak ada yang lain untuk filtrasi. Mungkin yang di water intake itu untuk menyaring sampah-sampah itu menggunakan bar screen Pak. Bar screen, apa tuh bar screen? Nggak ada Bar gambarnya? screen itu seperti saringan. Oh, nggak ada buktinya, tapi kita di gambar-gambar yang diperiksa itu sempat memeriksa tentang dimensi bar screen itu sendiri. Di ini Pak, yang seperti cakaran. Berarti dipakai di ARTA bar screen-nya? Iya Pak? Di ARTA dipakai? Dipakai. Ada. Harusnya ada penelusurannya tuh Ki, biar kita tahu apa sih bar screen. Berarti dia kayak saringan gitu ya. Dan ada 2 jenis Pak. Dan dia menyaring bakteri ya, lucu ya. Bakteri kan, filtrasi ya. Karena ada yang coarse, ada yang fine Pak, ada yang kasar dan ada yang halus. Nah ini filtrasi khusus ke mikroba apa ke kontaminan yang fisikal juga? Kalau yang mikroba, tadi selain dari klorinasi, mungkin bagian dari Oimolala yang nggak bisa join hari ini Pak, itu sebentar.
secara biologis, Pak. Dengan mikroba yang lain ya? Iya. Jadi si baris screen tadi bukan buat mikroba? Kalau baris screen tadi enggak, Pak. Oh, dia berarti sama kayak prosesnya vakumnya Pak Levi dong ya? Tambahan gitu ya? Itu yang inisialnya, Pak. Kalau yang baris screen. Dan di akhirnya itu yang halus. Jadi ada di awal sama ada di akhir baris screen-nya? Iya. Ada di sebelum koagulasi? Sebelum koagulasi satu. Oh gitu. Jadi kayak saringan sampah gitu ya? Iya, benar, Pak. Terus di ujung apa? Di ujung itu fine screen yang di sini, Pak. Berapa fine? Itu untuk finalisasi sebelum masuk ke reservoir, Pak. Jadi mungkin ada yang tadinya nggak ke saring pas di koagulasi, ataupun hasil dari pulsator ini sendiri itu masih ada yang terikut, seperti lumpur-lumpur kecil, dan itu di... Berapa fine? Ya? Seberapa fine? Oh, itu nggak ada spesifikasinya yang diberikan, belum dicari lagi. Karena kalau bicara hasil akhir super fine saringan ya memang harus ada angkanya tuh, seberapa fine dia, seberapa rapat gitu ya. Kalau enggak ya nggak kebayang kita kalau mau bicara equipment, kita bisa bicara macam-macam tuh ya, materialnya apa, apakah dia proses filtrasinya itu based on material apa based on structure. Kalau struktural berarti kan ukuran porinya ya yang menyaring gitu ya, bukan materialnya. Tapi kalau material mungkin dia sifatnya mengikat atau membuat reaksi-reaksi tertentu dengan unsur sehingga unsurnya tertahan misalnya. Selain material, kita bicara proses pembuatannya juga bisa kebayang ya. Gimana cara bikin ultra fine screen tadi ya, ultra fine screen. Apalagi kalau misalnya dia yang dijadikan objeknya itu mempunyai energi, misalnya dia ada flow-nya ya, ada juga yang disaring nggak pakai flow, ada yang disaring pakai flow, membutuhkan saringan yang kuat apa tidak, atau hanya ultra fine. Jadi memang pertanyaannya bisa muncul banyak, mulai dari informasi mengenai properti saringannya ya. Kalau secara konsep tadi hanya nerangin skematik gambar tuh Ki. Oh, di sini Pak ada bar screen, di sini ada bar screen. Yang di sini bar screen-nya coarse, kasar, yang di sini bar screen-nya fine. Seberapa fine? Karena kan ada di ujung ya. Bisa ultra fine. Ultra fine itu apa sih? Nah, itu bisa didorong tuh untuk bisa ekspor ke sana. Sehingga kita tahu, oh ternyata di akhirnya ya itu ada saringan yang tidak memberikan pengaruh apa-apa kecuali menghambat semua partikel yang ukuran di bawah misalnya gitu ya, berapa mikron gitu ya. Ya kayak sekarang ini kita ternyata mengalami kondisi lingkungan yang membutuhkan saringan dari termasuk partikel-partikel kecil ya, virus segala gitu, karena kita banyak teknologi masker sekarang ya. Nah itu kan termasuk sesuatu yang nggak terima as granted gitu. Ya, oh ya, tinggal pilih masker yang murah apa masker yang mahal, nggak itu pertanyaannya. Tapi masker seperti apa nih yang kita butuhkan gitu? Apakah cukup pakai kain dilapis 3 aja gitu ya, atau apa gitu ya? Ada juga yang pakai back pressure atau negative pressure misalnya, masker yang dikeluarin LG misalnya ada purifiernya, gitu-gitu. Nah itu didorong dari pemahaman seberapa kecil objek yang harus ditahan atau dihalang-halangi atau pergerakannya. Itu harus dicoba dicari tuh Ki, properties dari screen. Ya, screen yang digunakan itu di ujungnya terakhir ya, sebelum keluar ya berarti dia. Sebelum ke reservoir, Pak, ya. Udah nggak ada proses apa-apa lagi. Tapi saya lihat reservoir, coba gambar reservoir tadi terakhir. Oh masih ada endapan ya? Gitu. Udah, Pak. Jadi habis reservoir langsung Oh distribution. gitu. Bukan, kalau yang di atas yang ada adukannya itu apa tadi? Yang mana? Yang ada adukan. Nah itu. Ya, ini apa nih? Ini sedimentasi, Pak.
Dan yang tadi punya ini ya, punyanya Ilham. Ilham ya. Oke, kalau ini kebayang nih karena Ilham narik Iya, betul, slide-nya dari bawah ya. Slide dari bawah. Oke. Kalau Ilham ini tadi saya nggak sempet komen ya. Lucu juga metodenya ya. Ada 2 macam berarti ya. Iya Pak, ada yang sedimentasi, hanya khusus sedimentasi, ada juga tadi yang menggunakan teknologi pulsator, ada juga yang menggunakan super pulsator gitu Pak. Super pulsator apa tuh? Itu kurang lebih sama dengan ini Pak, cuman berbeda di bagian ininya aja Pak. Bagian apa, vacuum chambernya Pak. Kalau untuk pulsator yang biasa itu tadi yang digunakan di Aetra itu pulsatornya berada di tengah, dan satu lagi itu menggunakan ada di bagian samping gitu Pak. Beda kata-kata super itu hanya di bagian tengah dan samping. Jadi ada satu Ya, yang kalau untuk yang saya lihat, wah, terlalu ekstrim kesimpulan penglihatannya. Masa bagian tengah sama samping bedanya dengan menggunakan kata super? kalau itu mungkin dari ini Pak, segi pembahasannya sih Pak, itu kan dia menggunakan ini yang berbeda Pak, sumber yang berbeda. Ada yang menggunakan bahasanya pulsator, ada yang menggunakan bahasa super pulsator gitu Pak. Cuma nggak ada yang spesifik membedakan antara kedua itu Pak, dari sumber yang saya lihat. Kalau bicara radian sama horizontal mungkin saya masih bisa accept ya penjelasan di tengah sama di samping, tapi istilah super ya kayak ini Superman sama Man kan bedanya jauh ya. Ya jadi memang harus ditelaah tuh. Mungkin istilah super pulsator ada aspek yang signifikan ya, yang dirubah dari konsep pulsator yang ditemukan atau diintroduce lebih awal gitu. Jadi saya pikir perlu dilengkapi tuh Ilham, selain posisi Iya Pak. Withdrawal sludge-nya ya. Kalau tadi kan pulsator withdrawal di samping, kalau super di tengah gitu ya. Gitu nggak sih tadi Fakih bilang Ilham Iya bilang? Pak. Ini iya yang mana nih? Iya betul Pak. Perbedaan maksudnya yang saya baca dari sumber itu nggak ada yang membedakan secara spesifik antara pulsator dan super pulsator gitu Pak. Oke, tapi feeling saya sih menyatakan harusnya ada, karena istilahnya terlalu definitif antara pulsator dengan super pulsator gitu. Kalau kita ngomong radian pulsator, horizontal pulsator mungkin masih bisa direlatifkan dengan posisi valve-nya ya, untuk buangannya misalnya gitu. Mungkin, tapi kalau term itu agaknya tidak sesimpel itu agaknya. Nah, nggak ada salahnya gitu. Sebetulnya teman-teman punya 2 source ya. Pertama, source utamanya primary-nya ada di Aetra, bisa buat referensi awal. Kemudian ya di internet yang memang sudah segitu banyak. Tapi kenapa saya munculkan pertanyaan-pertanyaan ini semata-mata agar kita mendapatkan satu teknik ya, baik dari sisi alatnya, mekanismenya, bagian atau komponen-komponen yang terlibat atau material-material yang terlibat gitu ya. Kalau dirangkai jadi satu proses pengolahan air bersih gitu. Tapi di sisi lain setiap proses kayaknya sih related banget sama bidang studi mechanical engineering yang pada satu saat bisa jadi diperlukan ya, karena ternyata dalam bidang mechanical engineering ada juga loh profesi yang membutuhkan kreativitas dalam merancang mekanisme untuk menyelesaikan satu function gitu ya. Nggak harus problem, tapi bisa juga sebuah function. Jadi pertanyaan tadi mohon bisa dijadikan warna dari masing-masing laporan. Ya. Jadi saya terus terang memiliki 2 point of view. Pertama, how you respond pertanyaan saya tadi ya, bagaimana teman-teman tadi menjawab. Dan bisa ada yang langsung ke konten, ada yang bisa memberikan generalisasi yang bisa membantu
mengarah ke jawaban walaupun belum tentu muncul jawabannya. Satu lagi adalah dari bagaimana hal-hal tadi bisa dimunculkan pada report. Karena reportnya menjadi punya taste, punya warna, dan judulnya bisa spesifik sesuai dengan pembagian tadi ya. Misalnya proses filtrasi pada industri penyedia air baku atau apa gitu. Jadi bagian bawahnya sama semua, bagian atasnya lokasi, siapa tadi yang hadir itu? Apa tuh? Dia apa tuh yang sama Paradon? Oh, Molala Pak, itu di bagian filtrasi. Oh, filtrasi juga. Sama kayak Fakih. Kalau saya lebih ke disinfeksinya, Pak. Kalau Molala itu filtrasi. Ya. Oke, Pak Anton tadi berhak tidak jawab sebetulnya ya. Maaf Pak, screen-nya bukan punya saya. Punya kawan. Saya keluarin doang mainannya Pak. Wah, harusnya bisa gitu jawabnya. Karena masih berkaitan. Orangnya nerima-nerima aja biasanya. Oke, dari saya cukup Pak Ardi. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk menguji kawan-kawan saya belajar juga. Terima kasih Pak Adin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adin. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau diperjelas gitu ya. Jadi kalau saran saya untuk laporannya, kalau memang ada yang ingin ditambahkan, silakan dari masukan-masukan Pak Adin tadi mengenai mutu air juga menurut saya perlu ditampilkan ya, mutu air berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan kalau nggak salah yang keluarkan itu ya, atau dari kemudian treatment terhadap limbah dari pengolahan airnya ujungnya kemana gitu ya, itu mungkin juga perlu ditambahkan di situ. Itu kali ya. Ada ini respon dari teman-teman untuk atau ada klarifikasi pertanyaan atau permintaan tadi? Nggak ada dari Fakih, Ilham, Pak Levi atau Sarah, atau sudah cukup clear? Kalau dari saya cukup sih Pak, nanti mungkin terima kasih dari Pak Adi dan Pak Ardiansyah atas masukan-masukannya, nanti mungkin akan kami tambahkan pada laporan kerja praktik kami Pak. Ya, intinya sebenarnya kan deadline-nya tanggal 22 Januari untuk pemasukan nilai gitu ya. Jadi kalau mau ada revisi segera dilakukan. Tadi juga salah satu yang penting sebenarnya judulnya langsung dibuat spesifik aja. Jadi misalnya ada general title, misalnya proses pengolahan air bersih ya, bukan air minum kan ya. Terus titik 2 Anda buat subtitlenya atau subjudulnya tentang bagian mana dari pengolahan tersebut. Itu akan lebih memperjelas kalau nanti ada yang ingin mempelajari tentang hal tersebut. Karena kan nanti pasti ini dipublish juga di repositorinya UI kan, laporan kerja praktek. Itu dari saya. Oke ya, baik. Pak Adin ada tambahan lagi, jadi mereka akan revisi dan nanti akan sama, lebih baik ditaruh di drive, tapi kemudian diinformasikan ke saya dan Pak Adin bahwa itu sudah direvisi seperti itu untuk kita lihat. Ya, kalau boleh ya itu ya finalnya dikasih, nggak usah dihapus yang udah sekarang ada. Drive itu drive-nya Pak Ardi sendiri atau ini apa kawan-kawan bisa ngupload ya? Drive-nya ya rekan-rekannya. Oh gitu. Berarti kalau teman-teman di sini bisa ngupload, bisa ya dikasih bedanya ya belakang ya, revise gitu misalnya atau apa gitu. Nggak usah dihapus, yang udah saya sekarang nggak usah dihapus. Baik Pak. Sukses ya. Oke. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Pak masih bisa lanjut ya, yang lain bisa keluar. Oke, sebentar recordnya diberhentikan dulu. Nge-recordnya ke itu ya?